horor kayak film, kayak dua-duanya udah matang banget gitu. Ya kan? Ya, insya Allah, mudah-mudahan. Semoga ya. Kira-kira apa sih yang membuat mungkin mengambil project horor lagi? Apakah karena mungkin di Indonesia emang horor tuh kemakan banget, masa tuh kayak gimana? Lebih ke ceritanya sebenarnya. Apapun filmnya, apapun genrenya, kalau saya lebih ke ceritanya. Mau cerita action, mau cerita horor, cerita drama. Begitu saya ngelihat skripnya, kalau saya baca itu menarik, kuat, dan karakternya itu enak untuk diperankan, saya akan ambil proyeknya gitu. Dan Godaan Setan Terkutuk ini saya ngelihatnya ceritanya kuat, dramanya kuat, statementnya kuat, terus juga emang didukung sama para kru yang punya visi untuk ngebuat produk yang solid, yang yang bisa menghibur penonton. Saya jadi semakin yakin bahwa ini adalah proyek yang akan menyenangkan untuk dijalani seperti itu. Ya. Kalau aku, karena aku dulu pernah kan main horor kan, dan aku sebenarnya kayak banyak yang kangen aku main horor juga, Mas. Salah satunya ya karena yang film dulu tuh kan sempet yang kayak hype banget gitu film aku. Terus kenapa aku mau ambil film ini, karena memang aku merasa tertantang, gue bisa nggak ya untuk main horor lagi. Padahal di kenyataannya kehidupan juga kan lebih horor gitu kan daripada film horor gitu kan. Terus benar kata Mas Doni, dari ceritanya sendiri, ceritanya juga bagus, pesannya juga ada, bukan cuma sekedar kayak kasih film-film ya yang jeng jump scare kayak gitu-gitu, tapi ini pesan moralnya juga ada. Dan semoga pesan ini tuh kayak bisa nyampe ke penonton setelah kayak udah nonton film kita gitu. Jadi ya udah, makanya aku tertarik main film ini, apalagi mainnya sama Mas Doni gitu kan. Sama-sama. Maksudnya kayak ya menurut aku tuh Mas Doni tuh keren banget dari actingnya gitu, terus kayak untuk namanya juga nama besar gitu kan, kenapa nggak mau sih gitu. Itu aja sih Tapi emang mempunyai pengalaman tersendiri nggak sih yang bisa kasihkan gitu? Pengalaman pribadi di luar syuting ada nggak, Mas Doni? Ada nggak tuh Pengalaman apa? Pengalaman uka-uka Di proses syuting? Proses syuting. di proses syuting. Maksudnya juga di luar syuting juga. Kalau proses syuting film Godaan Setan Terkutuk ini, saya nggak ngerasain apa-apa ya, karena emang krunya solid, para pemainnya solid gitu. Ya misalkan ngebangun karakternya dan segala macemnya gitu. Suasana syuting sebenarnya itu lokasinya memang lokasi yang jauh dari mana-mana gitu, dan di tengah hutan, di dekat danau. Setiap maghrib itu kabut turun, emang keadaannya mencekam. Cuman karena memang bareng sama teman-teman di sini, cast and crew-nya semua solid, kita bercanda sama kru juga gabung sama cast, dan semuanya jadi suasana jadi menyenangkan, dan hilang tuh semua bentuk-bentuk horor yang ada di sana. Iya. Jadi sebenarnya itu ya. Tapi banyak yang bilang katanya kalau misalkan main horor kayaknya tidak terlalu menantang dibandingkan drama. Ada yang bilang gitu kalau netizen. Ya, okay. Apakah itu hal-hal yang disetujui atau ternyata horor tuh susah itu juga kalau untuk masalah acting itu gimana, Mas? Sebenarnya setiap film ada tantangannya tersendiri ya, Mas, ya, mau genre apapun gitu. Kalau dibilang horor itu lebih menegangkan, ya memang kita nonton horor tegang gitu, beda sama nonton drama komedi gitu kan, ceria gitu, seru, fun, santai gitu. Tapi ya di setiap genre menurut aku ya tantangannya pasti ada gitu. Jadi kayak semuanya sama sih gitu ya. Sama sebenarnya semua genre itu tantangannya sama. Kalau misalkan film komedi yang saya punya ketakutan kalau saya nggak lucu, itu jadi horor buat saya. Iya, apalagi kita dapat cerita yang kita udah tahu nih lucunya di mana. Kalau kita nggak deliver dengan yang kayak bisa bikin penonton ketawa, atau ternyata gue nggak deliver garing, itu malah jadi horor, genrenya bergeser. Tapi apa karena mungkin di Indonesia itu udah pasti bukan bakal box office, cuman pasti bakal yang banyak yang nonton. Kalau horor tuh pasti bakal yang nonton. Tapi rata-rata sih emang iya ya, ngelihat dari jumlah penonton Indonesia memang udah beberapa tahun ini memang lebih didominasi sama penonton horor. Mungkin ya market di Indonesia memang lebih ke arah sana gitu, lebih ke arah horor ya. Walaupun juga banyak juga film-film drama yang bagus ya, kayak Ya, baru rilis juga kan? Iya, Satu Kakak, Tujuh Keponakan. Itu dramanya kuat gitu. Ciko Kurniawan juga mainnya bagus banget. Itu aku suka banget juga. Ya, Yandi, direkturnya juga bagus banget. Filmnya manis. Memang
banyak juga film drama gitu yang bagus-bagus di Indonesia. Tapi ngelihat penonton, balik lagi ngelihat penonton, memang mungkin lebih banyak jumlah penonton horor ya di Indonesia ini ya gitu. Ya. Apakah ini Apa? pertanyaan, Jadi kayak horor. apakah menjadi aktor dan aktris tuh memilih film yang pasti udah bakal banyak penontonnya tuh jadi pemilihan kalian sendiri nggak sih? Atau kayak kalau misalkan ngambil komedi kayak dikit lah penontonnya kayak gitu, pernah ada kepikiran kayak gitu nggak sih jadi aktor atau aktris tuh? Enggak juga. Kalau aku pribadi ya Mas, kalau aku sih tergantung kayak ceritanya ini bakal kayak seru enggak atau enggak, aku tertarik enggak untuk memerankan tokoh tersebut di film ini gitu. Kalau untuk masalah penonton tuh kadang-kadang kita hoki-hokian juga ya Mas ya. Enggak mesti yang kayak misalkan gue mau main drama, ternyata dramanya meledak, kita nggak tahu. Kayak film aku yang kemarin tuh Sayap-Sayap Patah. Nah itu juga kan kayaknya drama juga kan, tapi ternyata bagus, penonton juga suka. Kalau nggak sekarang lagi ramai horor, kita ngambil horor, siapa tahu ini penontonnya gini, tapi nggak tahu juga kan Pak, maksudnya kayak kita nggak bisa ngebaca kasar juga. Ada yang ternyata sebentar di bioskop tayangnya, dan ternyata ada yang hampir 1 bulan tayangnya gitu kan, jadi kayak luar balik lagi memang ke ceritanya seperti apa, menarik ya untuk dijalanin gitu, ceritanya kuat apa enggak gitu, bukan masalah message ya, tapi lebih ke kekuatan cerita. Ini emosinya seperti apa nih, kita bisa mainin emosi seperti apa. Kalau misalnya kita sebagai pemain di sebuah cerita itu emosinya bisa kita mainin, itu project yang sangat menyenangkan buat kita. Balik lagi ke krunya antusias gak dalam mengerjakannya gitu. Kalau misalkan mereka antusias, itu pasti di lokasi syuting nanti akan jadi sinergi gitu. Menyenangkan semua, iya, dan sinergi seperti itu. Kalau masalah penonton mungkin lebih ke produser dan sutradara ya. Ya itu nanti lebih ke sana ya. Iya, Kalau kita menikmati tugas kita sebagai aktor gitu. Kalau misalkan menerima sebuah project, tapi memang karena kita memang Poppy udah lama di dunia film. Kamu juga. Ya, jadi kita pun juga ngelihat segala macam fenomena dan kondisi penonton yang ada di Indonesia. Kita juga bisa ngelihat sedikit-sedikit lah seperti itu. Mungkin lainnya, aku kepo. Apakah kalian berdua tipikal yang memilih? Tadi kan memilih untuk cerita. Pasti milih. milih. Ya. Memilih untuk sutradara, memilih siapa yang mungkin produser atau sebagainya. Tipikal yang memilih gak sih? Atau kayak gimana? Kalau cerita pasti cerita kita pilih pasti sih ya. Ya pasti milih. Tapi kalau sutradara, aku sih ininya aja sih kayak tergantung, maksudnya kayak ditugaskan dengan sutradaranya siapa ya kita jalan aja gitu kan. Misalkan kalau mungkin itu sutradaranya baru atau apa, ya kita juga kan pernah ada di posisi kita sebagai pemain baru. Jadi kayak menurut aku sih kayak kalau mengkondisikan setiap orang punya langkah awalan kok. Jadi ketika kayak kita main sama pemain baru nih gini-gini terus enggak, atau pilih-pilih sutradara, pilih-pilih gue nggak mau main sama dia, enggak sih, maksudnya kayak lebih ke personal aja kita kayak setiap manusia punya kelebihan, setiap sutradara punya kelebihan ya. Jadi kalau memang sudah dijodohkan untuk kita, misalnya sutradara siapa, pemainnya siapa, ya kita berusaha sebaik mungkin aja ngejalanin itu gitu. Sebuah project itu dilihat dari antusias dari kru and cast-nya. Walaupun dia baru, cuma kalau misalkan dia semangat, dedikasi, dan antusias, passion, ya insya Allah itu akan baik ke produknya. Jangankan kayak sutradara juga ya, mungkin PH baru juga atau apa kan kadang-kadang suka itu jadi pertimbangan apa enggak sih gitu. Gitu. Ya lebih ke ini sih, dedikasi dan passionnya dia. Ya walaupun dia pengalamannya sedikit, cuma kalau dia passion banget gitu ya, mau ngulik segala potensi ada dalam sebuah proyek ini, insya Allah hasilnya akan bagus. Sama kayak sutradara kita ya, ini perdana banget Mas Fahmi itu mendirect di film ini. Sebelumnya kan karena dia DOP keren banget gitu loh, jadi kayak itu juga kan baru, tapi kita nggak langsung mikir yang kayak gue nggak mau karena ini sutradara baru gitu, enggak sih, biasa aja. Dia Bang Fahmi ini punya passion yang tinggi ya. Begitu kita ngobrol pertama kali, ngejelasin tentang apa yang ada di kepala dia, proyeknya, cerita yang ada di kepala dia, visinya seperti apa, saya bisa melihat ini orang penuh dengan passion ya, penuh dengan dedikasi ya gitu. Dan emang terbukti gitu pada saat syuting dia sangat concern sebagai DOP ya, dia sangat concern ke kita sebagai pemain, ke emosi kita, ke kejadian. Betul. Dan dia juga concern dengan pekerjaan dia sebagai DOP, kameranya, peralatannya dan segala macamnya, cahayanya itu benar-benar cahayanya dibuat manis banget sama Fahmi ini. Dia dua kerjanya ini banget ya, double kayak kita misalkan seorang pemain berperan sebagai orang kembar kayak gitulah. Jadi kayak dua tugas gitu, tapi cukup
menantang juga itu untuk Menantang. seorang Mas Fahmi gitu. Ini gue hadir sebagai sutradara ya, ngomong sama pemain gitu. Ini gue hadir sebagai DOP ya gitu. Di waktu yang bersamaan gitu. Ini kira-kira tayangnya kapan? Dan mungkin boleh sekalian untuk promo. Oke, Hai, saya Nyorit. Wah, Kabar sehat. kabar baik. Sehat. sehat-sehat ya. Oke, film Godaan Setan yang Terkutuk akan tayang di 15 Mei 2025. Di bioskop kesayangan kamu, tinggal melipir aja ke bioskop, langsung nonton. Rasakan ketegangannya, rasakan manfaatnya, rasakan efek sampingnya. What? Oke. Efek samping. Efek samping. Dia kan efek samping jadi overthinking nanti kita. Thank you, Kakak.